Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan laporan kami, yaitu penguat transistor, yaitu praktikum elektronika yang terdiri dari Sri Rahayu Gewibusono, Ulfia Kamadanun, Santi Sapira Yusuf, dan Salprian Telatano, Putri Hardianti, saya sendiri, kemudian Faidatun Nahda, Fadlina, dan Wanda Wanasita. Nah, apa sih tujuan dari percobaan kami? Nah, tujuannya itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nah, tujuan dari instruksional umum ini yaitu mempelajari prinsip kerja dari penguat transistor. Kemudian tujuan instruksional khusus terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama menentukan gain dari penguat transistor, kemudian menentukan selisih fase input dan output, dan yang terakhir yaitu menentukan faktor penguat arus. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama ada sinyal generator 1 buah, osiloskop 1 buah, catu daya 1 buah, transistor SiBC 108 1 buah, kapasitor 0,1 mikrofarad 1 buah, resistor 1 buah, kemudian kabel penghubung secukupnya. Dasar teori. Yang pertama, penguat transistor adalah salah satu komponen penting dalam elektronika modern. Prinsip kerja penguat transistor didasarkan pada kemampuan transistor untuk mengendalikan arus listrik yang melewatinya. Transistor BC108 adalah transistor tipe NPN atau negatif positif negatif yang digunakan dalam aplikasi penguatan dan switching rendah hingga sedang. Prinsip kerja transistor BC108 didasarkan pada tiga bahan semikonduktor, yaitu basis B adalah lapisan yang sangat tipis di antara kolektor dan emitor. Prinsip kerja transistor BC108 dimulai dengan memberikan tegangan atau arus basis ke transistor ini. Kolektor C berfungsi sebagai terminal input dari transistor BC108 ketika transistor beroperasi dalam mode penguatan. Arus masuk melalui kolektor dan arus keluar melalui emitor. Kolektor juga berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan elektron. Emitor E berfungsi sebagai terminal output dari transistor BC108. Arus yang dihasilkan di basis mengalir keluar melalui emitor. Emitor juga bertanggung jawab untuk mengontrol arus dari kolektor ke emitor. Slide selanjutnya. Kemudian untuk prosedur kerja dari percobaan ini, yaitu yang pertama ada prosedur kerja untuk mencari input. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan, kemudian menyalakan osiloskop dengan sinyal generator, menghubungkan sinyal generator dan osiloskop CH1, mengatur frekuensi pada sinyal generator 100 Hz, mengatur volt atau diff dan time per diff, sehingga menghasilkan gelombang yang baru. Kemudian yang keenam, mencatat hasil data yang diperoleh. Ketujuh, mengatur frekuensi pada sinyal generator 200 Hz dan 300 Hz. Kemudian yang terakhir, mencatat hasil data yang diperoleh. Kemudian untuk prosedur kerja mencari output. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan, menyalakan osiloskop dengan sinyal generator, menyusun rangkaian seperti pada gambar di bawah ini, di mana pada gambar tersebut merupakan penguat konfigurasi emitor ditambahkan dengan catu daya tunggal. Kemudian prosedur yang keempat, mengatur frekuensi pada sinyal generator 100 Hz. Yang kelima, mengatur volt per diff dan time per diff sehingga menghasilkan gelombang yang baru. Kemudian mencatat hasil data yang diperoleh. Prosedur ketujuh, mengatur frekuensi pada sinyal generator 200 Hz dan 300 Hz. Yang terakhir, mencatat hasil data yang diperoleh. Yang berikutnya hasil pengamatan, di mana diperoleh input dengan frekuensi
digunakan 100, 200, dan 300. Di mana frekuensi 100 didapatkan TG-nya 1,2, PG 0,6, time per div 2,5 kali 10 pangkat min 2, volt per div diperoleh 0,5, dan VP-nya 6. Kemudian frekuensi 200 didapatkan TG-nya 1,41, PG 0,8, time per div 2,5 kali 10 pangkat min 2, volt per div 0,5, VPP 7. Dan frekuensi 300 diperoleh TG 1,6, PG 0,8, time per div-nya 2,5 kali 10 pangkat min 2, volt per div 0,5, dan VPP-nya 8 volt. Untuk output-nya menggunakan frekuensi yang sama di mana 100, 200, dan 300, di mana 100 menghasilkan TG2, PG 0,8, time per div-nya 2,5 kali 10 pangkat min 2, volt per div 2, VPP 40. Untuk frekuensi 200 memperoleh TG 2,4, PG 0,8, time per div 2,5 kali 10 pangkat min 2, volt per div 2 volt, VPP-nya 8 volt. Untuk frekuensi 300, TG diperoleh 2,6, PG-nya 0,8, time per div 2,5 kali 10 pangkat min 2, volt per div 2, VPP 52 volt. Baik, selanjutnya untuk analisa datanya itu sendiri. Yang pertama untuk frekuensi 100 Hz. Untuk inputnya, tegangan peak to peak yang dihasilkan itu 6 volt. Tegangan RMS yang dihasilkan itu 4,24. Periodenya sendiri 1,5 kali 10 pangkat minus 2 second. Dan frekuensinya 0,66 kali 10 pangkat minus 2 atau 66 Hz. Untuk outputnya, tegangan peak to peak itu sendiri 2 kali 10, di mana menghasilkan 40 volt. Tegangan RMS-nya 28,28 volt. Dan untuk periodenya 2 kali 10 pangkat minus 2 second. Frekuensinya sendiri 50 Hz. Nah, selanjutnya untuk frekuensi 200 Hz. Untuk inputnya tegangan peak to peak 7 volt. Tegangan RMS-nya 4,94 volt. Periodenya 2 kali 10 pangkat minus 2 second. Dan frekuensinya 50 Hz. Nah, analisa tadi itu kita hitung menggunakan rumus di samping, di mana untuk menghitung tegangan peak to peak-nya, volt per div kali tinggi gelombang kali kalibrasi. Untuk tegangan RMS-nya 1/2 akar 2 kali tegangan peak to peak. Untuk periodenya panjang gelombang kali time per div. Untuk frekuensinya sendiri kita gunakan rumus seperti biasa, yaitu seper periode. Baik, selanjutnya untuk frekuensi 200 Hz. Nah, untuk inputnya sendiri, tegangan peak to peak yang dihasilkan 8 volt, tegangan RMS-nya 1/2 akar 2 kali 8 yang menghasilkan 5,65 volt. Periodenya 2 kali 10 minus 2 second. Frekuensi yang dihasilkan
50 Hz. Untuk output dari untuk frekuensi 200 Hz sendiri, tegangan peak to peak-nya 52 volt, tegangan RMS-nya 36,76 volt, periode 2 kali 10 minus 2 second, dan frekuensinya 50 Hz. Jadi pembahasan dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan frekuensi input 100 Hz, 200 Hz, dan 300 Hz didapatkan data untuk gelombang input yang sama yaitu sebesar 0,5 volt. Time per diff-nya itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat 2 volt. Tinggi gelombang atau TG-nya itu masing-masing yaitu sebesar 1,2 diff, 1,41 diff, dan 1,6 diff, dan panjang gelombang atau PG itu masing-masing yaitu sebesar 0,6 diff, 0,8 diff, dan 0,8 diff. Dari hasil perhitungan nilai VPP dengan menggunakan rumus VPP sama dengan volt per diff kali tinggi gelombang atau TG kalibrasi, maka dihasilkan nilai VPP pada masing-masing perlakuan berturut-turut adalah 6 volt, 7 volt, dan 8 volt. Sedangkan pada gelombang output dengan frekuensi 100 Hz, 200 Hz, dan 300 Hz, nilai volt atau diff yang dihasilkan yaitu 2 volt, time per diff yang dihasilkan yaitu 2,5 kali 10 pangkat minus 2 volt, panjang gelombang atau PG bernilai sama yaitu 0,8 diff, dan tinggi gelombang atau TG yang dihasilkan masing-masing yaitu 2 diff, 2,4 diff, dan 2,8 diff. Dari hasil perhitungan nilai FPP dengan menggunakan rumus FPP sama dengan volt per diff kali tinggi gelombang kalibrasi, maka dihasilkan nilai FPP pada masing-masing perlakuan berturut-turut adalah 40 volt, 48 volt, dan 52 volt. Slide selanjutnya. Ini. Oke, baiklah, slide selanjutnya yaitu bagian pembahasan di mana dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan frekuensi IM. Oke, di slide selanjutnya yaitu pembahasan dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penguatan satu kali gelombang sinyal yang terbentuk mengikuti sinyal input yang digunakan. Semakin besar maka nilai outputnya yang didapatkan akan semakin besar juga. Pada penguatan setengah kali nilai yang dihasilkan pada volt setengah kali dari nilai. Begitu juga pada penguatan satu kali. Diketahui nilai pinnya akan sama dengan nilai F out-nya karena penguatan sebanyak satu kali. Nah, data hasil frekuensi pada hasil pengamatan yaitu 100 Hz, 200 Hz, dan 300 Hz. Nilai frekuensi hasil pengamatan pada input yaitu 66 Hz, 50 Hz, dan 50 Hz. Sedangkan pada outputnya yaitu sama sebesar 50 Hz. Dapat dilihat bahwa nilai frekuensi hasil pengamatan berbeda dengan frekuensi hasil perhitungan. Hasil ini dikarenakan terdapat beberapa kesalahan pada saat melakukan percobaan, baik itu rangkaian yang tidak terhubung atau kurang baik maupun pada osiloskop yang dipakai pada saat percobaan kurang teliti sehingga menghasilkan data hasil percobaan yang kurang tepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun yang dapat kami simpulkan dari percobaan ini yaitu
Yang pertama, transistor adalah semikonduktor yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu basis, emitter, dan kolektor. Terdapat 2 jenis yang umum digunakan, yaitu transistor jenis NPN atau negatif positif negatif, di mana jenis transistor PNP ini mempunyai prinsip kerja penguat transistor pada dasarnya sama untuk keduanya. Yang kedua, penguat transistor adalah salah satu komponen penting dalam elektronika modern. Prinsip kerja penguat transistor didasarkan pada kemampuan transistor untuk mengendalikan arus listrik yang melewatinya. Penguat transistor ini digunakan untuk menguatkan sinyal listrik, baik itu sinyal audio, sinyal radio, atau sinyal lainnya. Yang ketiga, dari hasil pengamatan yang dilakukan dalam frekuensi input 100 Hz, 200 Hz, dan 300 Hz, didapatkan data untuk gelombang 2 div, 1,41 div, dan 1,6 div. Dan panjang gelombang masing-masing yaitu sebesar 0,6 div, 0,8 div, dan 0,8 div. Dari hasil perhitungan nilai VPP dengan menggunakan rumus VPP sama dengan volt per div kali tinggi gelombang kali kalibrasi, maka dihasilkan nilai VPP pada masing-masing perlakuan berturut-turut adalah 6 volt, 7 volt, dan 8 volt. Sedangkan pada gelombang output dengan frekuensi 100 Hz, 200 Hz, dan 300 Hz, nilai volt per div yang dihasilkan sama, yaitu 2 volt time per div yang dihasilkan yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 2 volt. Panjang gelombangnya bernilai sama yaitu 0,8 div. Dan tinggi gelombang yang dihasilkan yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 2 volt. Panjang gelombangnya dari hasil perhitungan nilai VPP dengan menggunakan rumus VPP sama dengan volt per div kali tinggi gelombang kali kalibrasi, maka dihasilkan nilai VPP pada masing-masing perlakuan berturut-turut adalah 40 volt, 48 volt, dan 52 volt. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Selanjutnya, apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan di kolom komentar.